kita akan memulai. Silakan teman-teman buka dokumentasinya di router.vuejs.org. Di bagian getting started-nya, di sini kalian sudah dikasih petunjuk bagaimana cara penggunaan package ViewRouter. Berikut ini adalah script HTML-nya dan ini adalah script JavaScript-nya. Untuk bagian yang di bawah, kalian tidak perlu khawatir, kita cukup fokus ke HTML dan JavaScript. Di sini caranya cukup mudah, kalian tinggal tambahkan satu script namanya viewrouter.js yang kita ambil melalui CDN seperti file Vue.js-nya. Kalian boleh copy satu script ini ke dalam web aplikasi latihan 2 HTML-nya setelah kita deklarasikan satu script untuk Vue.js-nya. Sekarang kita tambahkan satu script lagi untuk ViewRouter. Pastikan ketika kalian menjalankan web aplikasi ini, internetnya dalam keadaan stabil, supaya tidak terjadi error atau kesalahan. Selanjutnya, setelah kita sisipkan satu script, kalian di sini bisa mendeklarasikan komponen-komponen apa yang mau ditampilkan. Untuk kita tentukan URL apa yang mau diakses. Di bagian scriptnya, kita akan coba membuat beberapa komponen terkait aplikasinya. Komponen-komponen tersebut sebagai halaman-halaman atau konten-konten apa yang mau kalian tampilkan. Pada kasus ini saya mau ada halaman home, halaman about, dan ada halaman daftar kelasnya. Jadi ada 3 link. Di sini di bagian dokumentasinya dia membuat sebuah komponen secara local registration. Tentukan nama variabelnya, lalu tuliskan objek untuk menyimpan template dari komponen tersebut. Karena kita sudah punya komponen home di dalam latihan 2-nya, tinggal kita buat lagi komponen berikutnya, yaitu untuk komponen about-nya. Sangat sederhana, kita kasih elemen div, tulisannya about. Setelah komponen-komponennya kita registrasikan, langkah selanjutnya adalah membuat router configuration untuk melakukan mapping sebuah komponen. Jadi kalian kopikan aja, nanti saya akan jelaskan satu persatu, kita tampilkan di sini. Intinya ketika kalian ingin melakukan konfigurasi, kalian tulis objek kurung kurawal pembuka penutup. Di dalam objeknya kita tentukan path URL-nya. Path URL-nya berada di slash, artinya root halaman. Yang kita panggil adalah komponen apa. Pada kasus ini adalah home yang kita tampilkan. Kemudian dipisahkan dengan koma untuk komponen berikutnya. Tentukan path URL-nya ada di slash about. Kalau user mengakses URL ini, komponen apa yang dirender? Yang saya render adalah komponen about. Lalu 2 objek ini kita simpan ke dalam array sebagai root configuration. Jika kalian mempunyai halaman berikutnya, kalian tinggal pisahkan dengan koma untuk menuliskan objek routing berikutnya. Tentukan path URL dan komponen apa yang mau kalian cetak. Karena kita sudah berjanji ingin membuat satu link untuk daftar kelasnya, jadi kalian boleh tambahkan objek berikutnya, tentukan path-nya ke slash URL kelas, komponennya adalah kelas. Jadi komponen kelasnya sepertinya kita harus ubah sesuai dengan dokumentasinya. Kita akan buat komponen kelasnya menggunakan teknik local registration. Jadi teman-teman kopikan aja semua sintak yang ada di dalam kurung kurawal pembuka. Kita pindahkan, buat variabel baru, pakai keyword const, terus tulis objeknya. Di dalam objeknya ada opsi terkait komponennya, yaitu ada props, template, jika ada data, deklarasikan datanya, dan juga ada method. Jadi di dalam objek ini tidak hanya template, kalian pun bisa mendeklarasikan
sesuai dengan kebutuhannya. Sampai di sini sudah selesai. Ini komponen yang akan kita render sebagai halaman-halaman yang dibutuhkan, dan ini adalah routing configuration-nya. Langkah ketiga, kalian harus mendaftarkan root configuration-nya ke dalam objek ViewRouter. Jadi kalian boleh copy dan tambahkan ke bagian script. Di sini penulisan aslinya seperti ini, penulisan singkatnya seperti ini. Ini adalah sintak modern. Kalau nama key dan value-nya sama, kalian boleh tulis satu nama aja seperti ini. Setelah kita tambahkan root configuration-nya dan kita aktifkan ViewRouter supaya web aplikasi kita berjalan sebagai single page application. Sampai di sini sudah selesai, tinggal kita aktifkan saja ke dalam ruang lingkup Vue.js-nya dengan menuliskan opsi router seperti ini. Jadi root ini kita tambahkan ke objek ViewRouter, simpan objeknya kita aktifkan ke dalam instant view-nya. Tulis router sesuai dengan nama ini. Pisahkan dengan koma untuk menuliskan opsi lainnya. Sampai di sini semoga teman-teman mengerti dan paham langkah-langkah yang harus kalian lakukan. Di bagian JavaScript-nya sudah selesai. Sekarang fokus ke dalam template HTML-nya. Tugas yang pertama di dalam HTML-nya, kita akan tambahkan sebuah menu navigasi untuk bisa melakukan perpindahan halaman. Kita buat aja setelah bagian header ada nav, kita pakai elemen A untuk yang home dan ada elemen A berikutnya untuk yang about. Biasanya kalau kita buat link, kita buatnya seperti ini. Saya tulis elemen A sebagai hyperlink dan kita tentukan nama menunya. Tapi di dalam konsep ViewRouter berbeda, kalian gunakan sintak router link untuk tautan navigasinya. Dengan kata lain, sintak router link ini merupakan sebuah komponen yang sudah dibuat pada saat kalian mengaktifkan objek ViewRouter. Jadi di sini kalian bisa tuliskan secara global di dalam template-nya. Kalian bisa menuliskan komponen-komponen terkait ViewRouter-nya. Jadi router link untuk yang home, router link untuk menu about-nya. Satu lagi ada router link untuk menu kelasnya. Kita coba save dulu. Kita tampilkan ke web browser. Di sini ada pesan error kalau kelas tidak kalian registrasikan. Kalian harus menonaktifkan komponen ini karena komponen ini tidak kita render secara manual. Kita balik lagi, pesan errornya sudah hilang. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Ini adalah menu navigasinya. Kalau teman-teman inspect elemen lalu lihat elemennya, secara otomatis dia akan merender sebagai elemen A by default. Jadi komponen itu pada dasarnya dia merender elemen HTML. Di sini setiap router linknya dikasih atribut namanya to untuk akses URL tujuannya. Tujuan URL untuk yang home ke slash, ini slash about, ini URL slash class. Setelah menu routing linknya sudah kita tulis dan sudah kita siapkan, sekarang tambahkan router view. Kita copy. Saya mau halamannya tampil di bagian main. Untuk yang home kita nonaktifkan. Yang kita render adalah router view-nya. Jadi komponen ini akan melihat dan mencocokkan komponen apa yang mau ditampilkan sesuai dengan jalur rute yang ada di URL. Kalau URL-nya di /about, maka komponen about-nya akan dimasukkan ke dalam router view dan ditampilkan ke web browser. Kita buktikan, kita refresh halamannya. Secara otomatis kita tidak menampilkan atau merender komponen home-nya, tapi ViewRouter sudah
mengetahui ketika di URL slash atau root halaman yang dia render adalah komponen home. Ketika kalian akses menu about-nya, maka yang diakses adalah komponen about atau halaman about. Dan ketika kita melakukan perpindahan tersebut tidak mengalami refresh halaman. Dan inilah salah satu fitur yang sangat keren di dalam view routernya. Begitupun kalau kalian mengakses menu kelasnya. Untuk saat ini masih error karena ada data dan properti yang harus kalian deklarasikan. Jadi bagian atribut ini bisa kita sisipkan ke dalam komponen router view-nya supaya kelasnya di binding, emit-nya bisa dilakukan. Kita refresh, halaman kelasnya berhasil kalian tampilkan ketika URL kelasnya diakses. Set tulis manual di URL yaitu /about, maka komponen about ditampilkan. Intinya view router melakukan kondisional atau mencari komponen apa yang akan dicetak berdasarkan URL yang aktif. Kita coba tambahkan kelas baru. Semoga fitur tambah kelasnya masih bisa ditampilkan. Kita tulis HTML CSS, kita enter, ada kelas JavaScript, kita enter, dan kita bisa hapus salah satu kelasnya. Semua fitur berhasil dijalankan dan tidak ada error. Sampai di sini kita sudah berhasil mengimplementasikan view router pada web aplikasinya. Silakan teman-teman sisipkan struktur halaman home-nya seperti apa, tambahkan konten untuk about-nya, kalian tinggal sesuaikan. Kalau kalian merasa ini bermanfaat, bagikan ke teman-teman kalian supaya ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat buat semua orang. Saya ucapkan selamat belajar dan selamat mencoba.